Ya, jadi nanti presentasi langsung saya tanggapi gitu ya. Atau ketika saya ada pertanyaan langsung saya lontarkan pertanyaan. Gitu ya konsepnya. Jadi ini yang presentasi sesuai yang dikerjakan oleh masing-masing individu ya. Oke, bisa dipahami? Kalau bisa silakan dimulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak, selaku dosen analisis desain berorientasi objek. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami tentang proyek UAS kami, yaitu Sistem Informasi Pemesanan Catering Adinda. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Anastia Reza Zulhas, kemudian ada Bayu Unggul Sejati, selanjutnya ada Muhammad Ijaz Surya Pratama, kemudian ada Alvito Kurnia Vario, kemudian ada Yudhistio Iza, dan terakhir ada Muhammad Rifani. Next. Nah, di sini apa aja sih yang bakal kita bahas? Di sini di bab 1 ada pendahuluan, yang dimana dalam bab 1 itu ada isinya. Yang pertama ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, terus juga ada batasan masalah, dan yang terakhir ada analisis kebutuhan. Kemudian di bab 2 ada tinjauan pustaka yang berisi tentang kajian teori. Di bab 3 ada hasil dan pembahasan yang berisi use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram. Kemudian di bab 4 penutup ada kesimpulan. Nah, yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Catering ini memiliki arti spesifiknya, yaitu penyedia jasa makanan atau minuman secara profesional. Catering ini biasanya dibutuhkan pada berbagai acara, contohnya seperti pesta, rapat, seminar, acara keagamaan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan makanan dan minuman juga tentunya dalam jumlah yang tertentu. Pada kegiatan-kegiatan tersebut, biasanya pihak penyelenggara menyewa jasa catering untuk menyiapkan atau memenuhi kebutuhan makanan. Terus juga di sini catering Adinda itu kita kan pakai catering Adinda. Nah, catering Adinda ini merupakan sebuah catering, usaha catering yang bertempat di Ruko Smart Blok F35, ya tepatnya di Bekasi Utara, Jawa Barat. Catering ini tuh menawarkan banyak bervariasi makanan, ada ikan, ada sayuran, seafood, daging, dan segala macam. Dan catering Adinda ini juga adalah salah satu jasa di bidang makanan yang telah diolah dan dapat diantar. Kemudian Oke. Icar yang ke objek penelitian berarti. sebenarnya yang objek penelitian itu teman saya, Pak, soalnya ini kan di Bekasi ya, dan ini saya tuh di Karawang, Pak. Yang ke penelitian itu Yang dari siapa? Alvito sama Yudis. Alvito sama Yudis, Pak. oke. Tadi kan ini ya sudah jelas bahwa yang menjelaskan itu yang mengerjakan langsung. Oke, nggak apa-apa. Saya coba tanya, ini pemiliknya siapa namanya? Sudah berapa lama usaha ini? Izin menjawab, Pak. Ya. Pemiliknya itu namanya Putri ya. Nah, namanya Putri, dan kurang lebih ini udah berjalan 7 tahun, Pak, kurang lebih. 7 tahun. Oke. Iya. Jadi di usaha cateringnya ini memang belum ada sistem yang terkomputerisasi. Belum Artinya ada. Excel atau Word gitu. Belum ada. Belum sama sekali, masih menggunakan sistem manual, yaitu dari WA masuk mengerjakan catering langsung begitu, Pak. Oke. Kalau sistem yang ditulis di buku gitu, sistem manual ada belum?
Sistem manual yang saya tanyakan juga belum ada, Pak. Jadi belum ada pembukuan juga. Jadi hanya menerima ada catering, pembukuan. pesanan selesai begitu, Pak. Oke. Pembukuan untuk pemesanan catering dan lain belum ada, Pak. Oke. Boleh next? Ya, jadi sorry ya, saya bukan memotong tapi langsung saya tanggapi aja Bapak ya. Oke. Baik, saya lanjut ya Pak. Ya boleh, silakan. Di sini juga dengan perkembangan teknologi sekarang juga semakin mudah dan praktis untuk kita bisa memesan atau memajukan teknologi. Kemudian teknologi internet juga merupakan teknologi yang paling mudah digunakan dibandingkan dengan teknologi informasi lainnya. Dengan teknologi internet, maka dibuatlah sebuah sistem yang cukup efektif dalam melakukan pelayanan jasa tersebut. Berdasarkan permasalahan di atas juga, maksud dari kami ini yaitu bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi e-catering berbasis web yang nantinya dapat memudahkan customer dalam mendapatkan beragam informasi yang ada sekaligus dan juga mempermudah dalam melakukan proses pemesanan catering secara online itu. Di sini ada rumusan masalah dari yang pertama bagaimana membangun aplikasi yang dapat memasarkan produk catering tersebut secara online. Yang kedua, bagaimana perancangan sistem informasi berbasis website untuk mendukung pemesanan jasa catering di Adinda Catering. Nah, di sini ada beberapa batasan masalah. Yang pertama ada program ini tuh cukup berbasis dengan web. Yang kedua, pembayaran masih diverifikasi secara manual, yaitu admin mengecek bukti pembayaran lalu diupload melalui program. Kemudian juga program ini terdapat fitur memberikan informasi pemesanan menu atau menampilkan menu-menu ke calon pelanggan dan memberikan informasi berupa detail makanan atau minuman dan juga harganya. Yang terakhir ada penelitian ini hanya sebatas sistem informasi pemesanan catering saja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan kawan saya, silakan. Selanjutnya siapa yang menjelaskan? Anastia, Pak. Baik, Pak. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Ijar. Baik, Anastasia. Di bagian sini ada analisis kebutuhan. Yang pertama itu. Halo? Halo, Pak. Oke, kayaknya suara saya delay ya. Oke, jadi gini. Saya langsung pertanyaan untuk analisis kebutuhan ini. Metode yang dilakukan buat analisis kebutuhan ini apa? Kita mencari wawancara, Pak. Kita mewawancarai pihak cateringnya secara langsung, Pak. Oke, ini langsung diwawancarai berarti ya? Iya, Pak. Oke, jadi yang diwawancarinya pemiliknya atau bagian admin ya? Pemilik ya, Pak. Oke, pemiliknya. Si pemiliknya itu langsung menjelaskan kebutuhan yang dia inginkan atau menjelaskan proses bisnis yang ada di cateringnya tersebut. Sepertinya menjelaskan proses bisnis ya, Pak, langkah-langkahnya. Baik, jadi maksudnya gini. Jadi wawancara tuh biasanya tadi ya proses bisnis. Jadi ketika kalian mendapatkan misalkan pengunjung itu harus melakukan pendaftaran akun gitu ya, dapat melihat informasi itu biasanya hasil olahan dari analis. Oke, jadi ini berarti si pemiliknya itu menyampaikan kebutuhan menyampaikan proses bisnis aja berarti kan?
Betul, Pak. Oke, kalau kebutuhan teknis yang seperti login dulu, dapat melakukan pemilihan menu, ini yang mengolah siapa? Yang menyimpulkan seperti ini siapa? Boleh mungkin rekan satu timnya membantu Kami, Pak, yang menentukan itu, Pak. yang menentukan. Oke, berarti kalau pembayaran memang udah melalui transfer. Di tempat cateringnya sudah melalui transfer atau Sudah, Pak. Udah, Pak. sudah? Oke, ini nerima cash nggak? Ini saya lihat di sini masih adanya hanya eh, adanya hanya transfer ya. Ada pembayaran cash nggak? Izin menjawab, Pak, boleh? Boleh, silakan. Sebenarnya bisa menggunakan cash, tapi rata-rata yang pada pesen cateringnya tuh seringnya pakai transfer, Pak. Oke, pakai transfer. Oke, untuk slide ini di next. Oke, silakan dilanjut. Oke. Untuk tinjauan pustakanya sendiri ada Unified Modeling Language atau sering disebut juga dengan UML. Oke. UML sendiri adalah sebuah bahasa pemrograman visual yang dirancang khusus untuk pengembangan dan analisis sistem berorientasi objek dan desain. Nah, untuk UML, Oke, iya, Rifani, saya mau nanya, ini landasan teorinya diambil dari mana? landasan teori sendiri, Pak, kami mencari dari website. Terus ada juga yang ada beberapa jurnal gitu. Oke, jadi untuk landasan teori ya di di mata kuliah apapun kedepannya itu silahkan dari jurnal ya, dari jurnal-jurnal penelitian. Nah kemudian di sini referensinya disebutkan, dikutip dari Iya, Pak. mana gitu ya, tahun berapa dan seterusnya. Itu teknik-tekniknya ada. Gitu ya. Oke. Nah jadi seperti itu. Nah di sini belum saya lihat ini dikutip dari mana, sumbernya dari mana, seperti itu. Oke, boleh di next. Oke. Activity. Oke. Nah, contohnya di sini ada sih. Iya. Faradila, Siregar, dan Novianto tahun 2021, Nugraha itu ya maksudnya ya. Ini sudah bagus, Iya, sudah Pak. ada sumbernya. Oke, next. Oke, silahkan dijelaskan. Dilanjutkan penjelasannya. Oke. Oke, selanjutnya ada pendekatan dan jenis pendekatan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan metode kualitatif etnografi. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang lain dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif etnografi merupakan jenis penelitian kualitatif di mana penelitian dilakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan pada 26 Desember 2022 yang bertempat di kediaman pemilik catering. Wawancara dilakukan dengan penelitian sebagai pewawancara dan pemilik catering sebagai narasumber. Objek penelitian.
Objek penelitian difokuskan pada sebuah catering yang terdapat di Kota Bekasi, yaitu Catering Adinda. Catering ini beralamat di Ruko D-Smart Blok F35 Harapan Baru. Catering Adinda menawarkan menu makanan yang bervariasi setiap harinya. Menu yang disediakan dari Catering Adinda berupa olahan ayam, ikan, sayur, seafood, daging sapi, atau kambing. Catering Oke, Adinda adalah next untuk objek penelitian. selanjutnya ada Selanjutnya, nah ini use use case case, diagram. silahkan. Jadi di sini ada 3 aktor, admin, customer, dan pengunjung. Aktor pengunjung hanya bisa melihat halaman menu utama, dan untuk melakukan pemesanan harus melakukan register terlebih dahulu. Login dapat dilakukan apabila customer sudah memiliki akun dan dapat dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti melakukan pemesanan dan lain-lain. Pada login terdapat include validasi user dan extend display error. Pada melihat halaman utama terdapat 2 include, yaitu melihat menu dan melihat info catering. Pada melakukan pemesanan terdapat include catering. Oke, di sini sebentar. Ya. Oke, di use case ini bedanya pengunjung dengan customer apa? Kalau pengunjung itu kayak cuma pelihat aja, Pak. Dia belum register, belum mempunyai akun. Jadi dia cuma bisa melihat halaman utama, belum bisa melakukan pemesanan. Oke, nah identifikasinya ketika si pengunjung itu sudah register gimana? Kalau pengunjung sudah register, dia bisa langsung melakukan login, Pak. Nah, itu ya, langsung melakukan login. Nah, jadi di sini ketika itu kan betul ya, ketika register langsung login. Nah, itu dari melakukan login di-extend ke melakukan register. Gitu ya. Jadi dia ada hubungannya setelah register dia melakukan login. Gitu. Nah, termasuk sebetulnya sih ketika aktornya itu 2 sebetulnya. Ya, antara admin dan customer. Gitu ya. Itu bisa digabung seperti itu. Nah, tetapi nanti dari si aktor misalkan dari customer, nah itu yang di-extend atau yang di-include itu ya itu dari melakukan login ke melakukan register itu ya. Nah, kalau seperti itu artinya ketika dia register ya berarti dia bisa login gitu ya. Nah, ketika dia mau login kan berarti harus register dulu gitu ya cara membacanya. Oke, lanjutkan. Baik, berikutnya activity diagram login. Customer mengklik login, kemudian sistem akan menampilkan form login yang diisi oleh customer dengan username dan passwordnya. Setelah itu, sistem akan melakukan validasi data, apakah sesuai atau tidak dengan data yang ada di database. Bila hasil validasi benar, maka ditampilkan halaman utama. Namun jika customer harus mengisi salah juga, maka customer harus kembali mengisi form login. Next slide dulu berarti. Kemudian ada ini yang registrasi. Seperti yang tadi dibedakan pengunjung dengan customer. Pengunjung sebelumnya harus mengeklik registrasi terlebih dahulu, kemudian sistem menampilkan form yang harus diisi oleh pengunjung. Setelah selesai, kemudian dilakukan validasi data. Apakah username sudah sesuai atau belum? Jika belum, maka akan kembali lagi mengisi form registrasi. Dan jika sudah, maka data yang sudah diisi akan masuk ke dalam database. Oke, back dulu slide sebelumnya. Nah, interaksinya dari registrasi ini pengunjung itu langsung ke sistem atau ada entitas lain yang dilewati? Jadi untuk registrasi ini
begitu mengklik registrasi langsung masuk ke sistem, Pak, karena belum masuk ke bagian lain-lain, Pak. Oke, nah kalau misalkan seperti itu, ya, maka sebetulnya cukup dijelaskan di sequence ketika objek ya, atau subjek langsung berinteraksi dengan sistem. Ya, itu cukup di sequence karena di sequence nanti lebih detail langkah-langkahnya gitu ya. Nah, kalau mau di activity itu ya harus ya minimal ada 3 lah. Gitu ya. Atau kalau mau dua-duanya itu salah satunya itu bukan dengan sistem, tapi dengan unit yang ada di usaha cateringnya. Itu ya, misalkan pengunjung ya, misalkan kalau mau registrasi atau mau apapun itu ke bagian objek yang bukan sistem. Itu ya. Jadi kalau misalkan kalian contohnya ngisi KRS nih, ya, ngisi KRS, misalkan ngisi di e-kampus, di print, nah hasil printnya itu diberikan ke TU misalkan, ya, misalkan seperti itu. Nah itu kan berarti ada 3, ya, mahasiswa, sistem, dan tata usaha. Ya, jadi kalau misalkan ada mau interaksi dengan sistem di sini disebutkan yaitu minimal harus ada 3, gitu ya. Kalau misalkan mau 2 itu berarti dituangkannya di sequence. Ya, nanti di sequence lebih detail. Ya, fungsinya apa, metodenya apa, gitu ya, variabelnya apa, statusnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Baik, berikut ini adalah activity diagram pemesanan. Customer yang sudah melakukan login, kemudian bisa di form pemesanan, maka akan menyimpan ke database. Yang berikut ini adalah diagram transaksi. Transaksi dilakukan akan muncul ketika customer sudah melakukan mengisi formulir pemesanan. Jadi customer mengklik form transaksi yang kemudian sistem menampilkan form transaksi yang diisi oleh customer. Setelah diisi, kemudian terlebih dahulu mencocokkan data yang sudah ada sesuai dengan data pemesanan yang sudah diisi sebelumnya. Kemudian jika data ditemukan validasi secara manual oleh admin. Jika tidak, maka data tidak ditemukan, maka customer harus mengisi form transaksi kembali. Ketika data valid oleh admin, maka input langsung ke database. Jika tidak, maka kembali lagi ke awal, yaitu harus mengisi form transaksi kembali. Oke, nah jadi activity-nya kayak tadi ya, kayak transaksi. Jadi dia ada entitas lain selain sistem. Oke, nah jadi kalau misalkan seperti ini, jadi aliran datanya terlihat antara interaksi customer dengan admin. Walaupun admin ini sebetulnya di sistem, tapi dia orang kan, gitu ya, melakukan validasi. Ya, itu maksudnya ya. Jadi ada objek lain, jadi si user itu tidak berhadapan langsung dengan sistem. Oke, silakan dilanjut ke kelas diagram. Baik, sebelumnya Alvito minta tolong yang dari link dong. Nah ya. Nah baik, di sini ada kelas diagram. Yang pertama itu, mohon maaf ini saya belum lupa diganti. Di sini ada kelas user yang berisi username dengan tipe data varchar, password dengan tipe data varchar, dan di sini dengan menggunakan metode create, update, dan delete. Nah, dari user itu ini yang mana? Ini, Anastasia Kak. itu yang mana? Kenapa?
Yang user itu yang mana? Yang ini Pak, saya lupa ganti nama yang masih class name. Iya. Oh, yang masih class name. Oke. Ya itu user. User kan di sini ada 3, ada customer, admin, dan pengunjung. Nah, di customer ini nanti ada ID customer dengan tipe data INT, username dengan tipe data varchar, dan password dengan tipe data varchar dengan menggunakan metode create, update, insert, delete, dan validasi. Sama seperti customer, admin juga begitu, yang membedakan hanya di ID. Admin ada ID admin dengan tipe data INT, dan pengunjung ada tipe data ada ID pengunjung dengan tipe data INT. Oke. Nah, jadi maksudnya gini ya. Ini itu semuanya user sebetulnya ya. Betul nggak? Betul, Pak. Customer, admin, pengunjung ini kan sebetulnya user ya. Nah, ini juga metodenya sama nih. Bukan metode, sorry, atribut ya. Iya. Atributnya ID customer, ada username, password, semua sama kan ya. Nah, termasuk metode yang di bawahnya juga ini sama, fungsi metode. Nah, jadi kalau misalkan kondisi seperti ini ya. Kondisi seperti ini itu cukup satu kelas saja. Ya, misalkan user. Oke, user. Nah, yang di atas ini yang class name ini itu jadi level akses. Ya. Baik, Pak. Jadi kelas level akses, misalkan ID level akses, misalkan kalau ID 1 itu admin, ID 2 itu customer, dan ID 3 itu pengunjung. Ya. Nah, nanti di kelas user, selain ID, username, dan password, ada ID level atau foreign key dari yang class name yang tadi ya, level akses gitu. Nah, jadi nanti strukturnya itu akan ternormalisasi ya. Kalian belajar normalisasi kan ya di database ya. Itu sama prinsipnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dipisah-pisah seperti ini ya, nanti implementasinya adalah dia di saat login itu harus ada pilihan apakah dia customer atau admin atau pengunjung ya. Nah, seperti itu kurang tepat ya. Oke, lanjut silakan. Nah, baik, di sini kan customer itu yang memiliki, jadi dia yang bisa melihat semuanya nyampe pemesanan atau order. Admin dia yang mengelola, dan pengunjung dia hanya melihat. Nanti di sini ada halaman utama, masuk ke dalam informasi catering yang berisi alamat catering dengan tipe data varchar, nomor telepon catering dengan tipe data varchar, terus sosial media dengan tipe data varchar, dan jam operasional dengan tipe data varchar. Nanti di sini tampilkan, bisa diupdate, di-delete, dan di-insert. Lalu di sini ada menu, di mana isi menunya itu ada kode menu dengan tipe data varchar, jumlah orang dengan tipe data INT, dan harga dengan tipe data INT dengan metode update, delete, dan tampilkan. Nah, dari menu kita masuk ke pemesanan, ya di mana isinya yaitu nomor pemesanan dengan tipe data INT, ID customer dengan tipe data INT, username dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar, nomor HP, nomor telepon dengan tipe data varchar, tanggal pemesanan dengan tipe data date, kode menu dengan tipe data varchar, dan harga dengan tipe data INT. Di sini ada pesan, update, insert, dan delete. Dari pemesanan kita menuju transaksi. Di dalam transaksi ada ID customer dengan tipe data INT, nomor pemesanan dengan tipe data INT, nomor transaksi dengan tipe data INT, username dengan tipe data varchar, bank customer dengan tipe data teks, nomor rekening customer dengan tipe data varchar, dengan menggunakan metode insert, delete, dan verifikasi. Oke. Selanjutnya ada sequence diagram login. Jadi di sini aktornya ini bisa admin dan juga bisa customer.
Jadi yang pertama aktor ini membuka form login. Kemudian dari form login ini akan menginput username dan password ke sistem. Kemudian setelah itu sistem akan melakukan validasi ke tabel customer, dan jika hasilnya invalid maka akan ditampilkan bahwa username atau password salah pada form login. Kemudian jika validasi berhasil sukses, maka akan langsung menampilkan ke halaman utama. Selanjutnya yang sequence diagram registrasi. Di sini aktornya ada pengunjung. Pengunjung ini membuka form registrasi, yang kemudian form registrasi melakukan input data ke sistem, yang kemudian sistem melakukan validasi ke tabel customer. Validasinya ini berupa apakah username sudah ada atau belum, dan jika username sudah ada atau invalid, maka akan menampilkan username telah digunakan pada form registrasi, dan jika validasinya berhasil, maka datanya akan disimpan di tabel customer. Kemudian selanjutnya ada sequence diagram melihat halaman utama. Di sini ada aktor yang bisa siapa saja. Kemudian aktor membuka halaman utama. Halaman utama kemudian merequest informasi catering dari tabel informasi catering, dan juga merequest data menu dari tabel menu. Kemudian dari tabel informasi catering ini menampilkan informasi catering di halaman utama, dan juga tabel menu menampilkan data menu di halaman utama. Nah, kemudian untuk diagram pemesanannya, di sini aktornya ada customer. Customer ini pertama membuka form pemesanan, kemudian dari form pemesanan menginputkan data ke sistem, dan dari sistem ini mengambil ID customer untuk mencocokkannya dengan tabel customer, dan juga mengambil kode menu untuk mencocokkannya ke tabel menu untuk data yang lebih jelas lagi. Kemudian dari sistem ini langsung menyimpan data ke tabel pemesanan. Lalu selanjutnya ada sequence diagram transaksi yang aktornya adalah customer. Jadi customer itu pertama membuka form transaksi, yang kemudian form transaksi ini menginputkan data transaksi ke sistem. Kemudian sistem melakukan validasi nomor pesanan ke tabel pesanan, dan jika nomor pesanan invalid, maka sistem akan menampilkan ke form transaksi, yaitu nomor pesanan tidak ditemukan, dan customer harus menginput form transaksi lagi. Kemudian jika validasi nomor pesanan valid, akan langsung dilakukan lagi validasi bukti transaksi yang dilakukan oleh admin. Kemudian jika bukti transaksi yang dilakukan oleh admin ini hasilnya invalid, akan menampilkan bukti transaksi salah, dan customer harus mengisi ulang. Namun jika validasi bukti transaksi ini benar, maka akan langsung disimpan datanya pada tabel transaksi. Oke. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan, aplikasi e-catering sebagai bentuk sistem informasi Adinda Catering dapat melakukan pemasaran produk secara online karena aplikasi ini berbasis web. Aplikasi ini juga dapat meningkatkan kualitas layanan jasa pada proses pendataan customer, pemesanan, dan transaksi yang tadinya dilakukan secara manual, sehingga kesulitan melakukan pendataan customer secara keseluruhan. Ini ada referensinya, Pak. Oke, coba saya lihat dulu. Oke, nah yang pertama itu nanti ya ke depannya ya. Kalau misalkan kalian membuat karya ilmiah, referensinya itu tidak boleh dari website. Ya. Walaupun boleh, itu harus website yang official. Ya. Maksudnya website official itu misalkan kabupatenkarawang.go.id gitu ya, atau ojk.go.id ya. Jadi lembaga resmi. Itu sih maksudnya ya. Oke, boleh ditutup untuk presentasinya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya adalah kelebihan dari Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok ini boleh langsung meninggalkan ruangan ya. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.